Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembelajaran berdiferensiasi proses. Kelompok kami beranggotakan Safitri, Anissa Mutmainnah, Febrisha Arya Amelia, Nina Hardiana, Latifah Safinatun Najah, dan Putri Miftahul Rahmani. Pembelajaran berdiferensiasi melibatkan penyesuaian pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individual siswa. Diferensiasi proses mengacu pada berbagai cara di mana guru dapat menyampaikan materi, mengevaluasi, dan merespons kebutuhan belajar siswa secara individual. Sebagai contoh, dalam sebuah kelas SD, guru dapat menerapkan diferensiasi proses dengan menggunakan beragam metode pengajaran, penilaian berkelanjutan, dan respons yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan karakteristik yang berbeda. Pada penelitian Amin et al. 2023, menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berdiferensiasi aspek proses dapat meningkatkan hasil belajar. Sebagai contoh, dalam sebuah kelas SD, guru dapat menerapkan diferensiasi proses dengan menggunakan beragam metode pengajaran, penilaian berkelanjutan, dan respons yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan karakteristik yang berbeda. Contoh lain dari diferensiasi proses adalah penggunaan sumber daya yang beragam, seperti buku, video, atau permainan edukatif, untuk memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Kami memilih topik mendiferensiasi proses. Diferensiasi proses bisa dibagi menjadi 3, yaitu kesiapan peserta didik, mencocokkan kompleksitas suatu tugas dengan tingkat pemahaman, dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, minat, memberikan pilihan kepada peserta didik mengenai aspek topik yang menjadi spesialisasinya. Yang ketiga, profil belajar, mendorong peserta didik untuk memahami suatu gagasan atau informasi dengan cara yang disukai peserta didik. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam diferensiasi proses pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis kelompok. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil berdasarkan kemampuan atau minat mereka. Dalam kelompok ini, siswa dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. 2. Pilihan tugas, memberikan siswa pilihan dalam tugas yang mereka kerjakan. Ini memungkinkan mereka untuk memilih tugas yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. 3. Pembelajaran mandiri. Mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dengan menyediakan sumber daya dan panduan yang diperlukan. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar mandiri dan tanggung jawab. 4. Tingkat kesulitan bertahap. Menyediakan tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, sehingga siswa dapat memilih tugas yang sesuai dengan tingkat kesiapan mereka. 5. Pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang berbeda-beda. Misalnya, menggunakan aplikasi atau platform pembelajaran online yang memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. 6. Umpan balik yang spesifik. Memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Kelebihan diferensiasi proses adalah pembelajaran lebih bervariasi dan tidak monoton. Guru dapat menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kebutuhan peserta didik, serta sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik, sehingga pembelajaran tidak monoton dan peserta didik merasa senang dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan selama proses pembelajaran, guru menerapkan berbagai metode sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Guru mampu mengetahui perbedaan respon belajar setiap peserta didik, sehingga guru dapat memberikan perlakuan yang tepat pada setiap peserta didik, yang mana diharapkan dengan pemberian perlakuan yang tepat tersebut peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mendorong kreativitas dan meningkatkan hasil belajar, pembelajaran berdiferensiasi memberi peserta didik ruang untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan ide mereka dengan cara yang unik. Selain itu, dengan memberikan pengalaman belajar yang sesuai,
peserta didik cenderung lebih memahami dan mengingat materi yang diajarkan, sehingga kreativitas dan hasil belajar peserta didik pun meningkat. Berikut kekurangan diferensiasi proses. Waktu dan persiapan yang intensif, mempersiapkan materi dan proses yang berbeda untuk setiap peserta didik membutuhkan waktu dan usaha ekstra dari pendidik. Tantangan dalam manajemen kelas, mengelola berbagai metode pembelajaran dalam satu kelas bisa menjadi tantangan dan berpotensi menyebabkan kebingungan atau kekacauan. Ketidakadilan dalam penilaian, penilaian bisa menjadi rumit jika metode yang digunakan sangat bervariasi, dan ini bisa menciptakan kesulitan dalam memastikan keadilan. Keterbatasan sumber daya, tidak semua pendidik atau institusi memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan diferensiasi secara efektif. Contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi produk dengan model Discovery. Pembelajaran IPAS pada kelas 4 SD Negeri 11 Gadut yang dilaksanakan oleh guru dengan menggunakan model Discovery Learning dengan pendekatan saintifik berbasis pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik melaksanakan pembelajaran sesuai sintak yang ada, yaitu menangkap stimulus, mengidentifikasi masalah yang relevan dengan materi pembelajaran, merumuskan masalah, menyelesaikannya, hipotesis, peserta didik berkelompok untuk berdiskusi, mengumpulkan data, dan menyelesaikan permasalahan dalam soal. Pembelajaran yang dilaksanakan guru telah berhasil, dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik yang meningkat dalam 2 siklus. Ikan patin dimasak tempoyak, saat dimakan jangan lupa diseduh. Cakep. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.